warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Live Fatima. Iya, jadi teman-teman, malam ini aku mau lanjut untuk bedah buku How to Master Your Habits karyanya Ustadz Felix Yeshaw. Yang di hari kemarin kita udah bedah buku ini sampai halaman 21. Dan hari ini kita akan lanjut di halaman 22 sampai halaman berapa nanti kita sesuaikan dengan waktunya ya. Hari ini kita mulai untuk mengulik intisari di halaman 22 yang judulnya, babnya itu Nature Habits Automatically. Nah, maksudnya apa sih? Itu kan ibaratnya kayak bisnis kita yang autopilot gitu. Siapa sih yang gak pengen segala sesuatu bisa dilakukan secara autopilot gitu ya? Jadi secara langsung, secara nggak sadar pun kalau udah autopilot, walaupun kita di situ seolah nggak hadir, semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, ternyata diri kita itu bisa juga dibikin autopilot gitu. Mungkin di awal memang kayak nggak mudah ya, karena di situ dibutuhkan kedisiplinan, kemudian dibutuhkan konsistensi untuk kita benar-benar effort kita untuk mengatur diri kita, sehingga kita nanti bisa berjalan autopilot dan memiliki kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita bawa untuk menjalani hari-hari kita gitu. Karena yang namanya habits ini dalam suatu penelitian disampaikan bahwa dari 11.000 sinyal yang diterima otak manusia ya, 11.000 sinyal yang diterima otak manusia itu hanya 40 aja yang diproses secara sadar loh. Kalau kita ketemu sama teman-teman kita satu kelas gitu misalnya, ya ketika kita sajikan kepada mereka satu topik, nah mereka akan merespon dengan berbagai macam kan, sesuai dengan habitsnya mereka. Untuk mereka yang udah terbiasa untuk berpikir positif, untuk mereka yang terbiasa untuk menyikapi segala sesuatu itu dengan bijak, maka mereka respon yang pertama mereka keluarkan ya itu tadi, positive thinking, kemudian mereka akan wise, mereka akan fokus pada solusi gitu. Tapi orang-orang yang memang mereka udah memiliki habits, perasaan dan pemikiran mereka itu overthinking atau negatif, jadi ya ketika kita menyajikan sebuah tema atau topik kepada mereka, maka respon pertama yang akan muncul pada mereka yaitu tadi, negativity, kemudian mereka overthinking, mereka overfeeling gitu kan. Nah, jadi disinilah yang perlu kita bentuk ya, habits, perasaan, dan pikiran kita. Mulai dari cara berpikir kita, kemudian mental, bahkan mood, ataupun cara makan, kemudian berbicara, cara kita membaca, cara kita berbahasa, sampai kreativitas dan produktivitas kita, semuanya itu sebenarnya adalah habits. Dan semua itu muncul bahkan tanpa kita sadari loh, akibat pengulangan yang gak kita sadari juga. Sesuai dengan pengulangan yang dia lakukan, akhirnya membentuk siapa dirinya. Misal, ada dua orang yang sama, usianya sama, kemudian mereka kembar, tapi kalau mereka memiliki habits yang berbeda, mereka dikasih satu piring nasi, sama-sama dalamnya itu lauknya telur, maka mereka akan menunjukkan cara makan yang berbeda juga. Nah, bisa kita lihat, bisa kita amati tuh. Ada yang satunya makan kuningnya dulu, terus putihnya belakangan gitu ya. Ada yang satunya mungkin makan putihnya dulu, kuningnya belakangan gitu kan. Save the best for last gitu. Kalau aku sih biasanya yang paling enak tuh yang belakangan gitu, kayak makan bakso. Makan bakso ada yang baksonya tuh dimakan duluan gitu, yang enak-enak dihabisin duluan, habis itu belakangnya cuma kuah gitu. Itu biasanya cara makan itu ternyata bisa mendeskripsikan bagaimana cara orang itu berpikir. Jadi kalau orang yang terbiasa untuk menghabiskan segala sesuatu yang enak di depan, itu biasanya orang dalam kehidupan sehari-hari pun juga kayak gitu dia habitsnya. Ya misalnya dia ada diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya juga nyari enak-enaknya dulu gitu loh. Jadi dia selalu berburu enaknya dulu, kemudian yang gak enaknya itu dibuang di belakang. Nah, kalau misalnya makannya itu terbiasa yang kurang enak dihabisin dulu, kemudian yang enak di belakang, itu juga biasanya orangnya kayak gitu. Sifatnya itu mau berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Jadi dari cara makan pun itu sebenarnya kalau dari ilmu psikologi bisa kita jadikan dasar
untuk salah satu informasi kita untuk menilai seseorang gitu. Insya Allah ya. Nah, seperti aktivitas makan, perasaan itu ternyata juga tergantung sama habits. Kayak orang Jawa, kalau kata maaf ya, asu itu kan punya konotasi negatif ya kalau di Jawa. Nah, ternyata di Minang itu juga ada kosakata asu, tapi mereka ketika kita sebutkan kata asu gitu ya, mereka biasa aja tuh. Kenapa? Karena habits mereka dengan kata asu itu konotasinya nggak negatif, itu berbeda dengan di Jawa. Kemudian di Malaysia, di negeri jiran. Kalau di Jawa kita bilang butuh. Butuh itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan perlu ya. Nah, kalau di bahasa Malaysia itu punya konotasi negatif. Jadi jangan sampai kita katakan kata butuh di depannya orang Malaysia. Gitu. Nah, makanya bahasa pun sebenarnya juga habits. Satu kata, tapi karena habitsnya kata itu diterjemahkan dengan positif atau negatif, nah itu juga akan akhirnya membentuk perasaan kita ketika menerima kata-kata itu. Nah, kemudian cara berpikir itu juga tergantung habits. Seorang muslim ya contohnya, dia akan berpikir dengan cara yang berbeda dengan orang non-muslim. Ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang sama, misalnya nih, kita hadirkan satu topik yaitu riba. Kalau seorang muslim, kita tahu ya bahwa hukum riba itu haram gitu. Karena sumber pemikirannya orang muslim itu berasal dari habits, yaitu karena kita taat pada Allah. Sedangkan non-muslim akan menganggap riba itu ya baik, dan dia berpikir tentang asas manfaat, sehingga mereka ya non-muslim itu ya ngambil aja, karena mereka di di agama mereka itu nggak ada yang namanya hukum riba itu haram gitu kan. Akhirnya ya mereka berpedomannya itu ini baik kok, asasnya manfaat. Akhirnya ya mereka memanfaatkan itu gitu. Jadi semua itu baik respon pemikiran, perasaan maupun aktivitas itu adalah hasil dari pembiasaan yang sudah berlangsung sangat lama dan terjadi otomatis pada diri seseorang gitu ya. So, sehebat apapun seseorang untuk berpikir, kemudian merasa, dan beraktivitas yang berbeda dengan habitsnya, dia itu nggak akan bisa menipu habitsnya. Jadi, orang kalau udah habitsnya kayak itu gitu ya, sehebat apapun mereka pengen kayak berpaling dari habits itu, sebenarnya bisa sih habits itu bisa dialihkan ya. Ketika dia menyadari bahwa habits itu kurang baik, sebenarnya masih bisa dialihkan. Cuman memang butuh effort yang nggak mudah gitu. Karena habits itu kalau apalagi udah berlangsung bertahun-tahun itu kan akan membentuk karakter ya. Kalau habits baru 3 bulan itu biasanya masih mudah. Ibaratnya mobil tuh masih dirubah haluannya gitu, insya Allah masih bisa. Tapi kalau yang udah menjadi karakter, biasanya itu ibaratnya kayak pohon bonsai yang dia udah terbentuk. Jadi bentuknya ya akan menjadi seperti itu. Dan kayu yang udah menjadi tua dan besar, itu kan nggak gampang ya mau diubah lagi. Kecuali kalau kayu itu masih yang kecil, yang masih potensi untuk dijadikan bonsai. Makanya ketika kita mau bikin bonsai itu kan kita cari bibit-bibit yang emang pohonnya itu masih rantingnya masih kecil, masih mudah dibentuk, pakai kawat gitu kan. Kayak Ronaldinho, apa sih bacanya apa ya, yang main sepak bola itu. Dia kan udah punya habits nih bermain sepak bola. Jadi kayak bola itu kayak nempel di kakinya dia. Kayak bola itu yang ngikutin kakinya gitu loh. Nah, kalau misalnya kita tanpa latihan, kita tanpa punya habits yang sama, berlatihnya dengan Ronaldinho, nah kita nggak akan bisa ya menggiring bola seperti yang dihasilkan sama Ronaldinho pastinya. Jadi semua itu kan bermulai dari hati. Hati kita yang terbiasa untuk merasakan sesuatu yang baik, dari hati itu akan membuahkan pikiran, dan pikiran itu akan membuahkan sikap, dan sikap ini yang akan membuahkan kebiasaan, dan kebiasaan ini akhirnya membentuk karakter gitu. Makanya semua itu bersumber dari hati. Kalau hatinya kita bersih, akhirnya kita berpikirnya tuh banyak positifnya gitu kan. Kalau kita banyak positif, banyak wise, akhirnya sikap-sikap yang kita lakukan
ketika kita bertindak dan menyikapi sesuatu itu pun juga insya Allah akan baik gitu, positif. Kemudian kita juga berinteraksi dengan orang akan lebih bijak gitu kan. Nah, ketika sikap kita udah terbiasa seperti itu, akhirnya karakter kita juga akan membentuk seperti itu gitu. Jadi jangan harap kita bisa berinfak dalam keadaan yang sulit apabila kita nggak ngelatih dalam keadaan lapang. Kita juga suka berinfak. Masya Allah ya, kenapa ada sedekah subuh? Ternyata fungsinya tuh membiasakan habits ini, walaupun itu cuma 2.000. Bahkan aku dulu tuh pernah waktu datang ke sebuah seminar ya, diajarin sama salah satu guest lah, yang beliau itu sudah punya habits sedekah subuh gitu ya. Jadi kelihatannya sedikit, tapi sebenarnya itu benar-benar bisa melatih hati kita untuk bisa ringan hati untuk bersedekah. Makanya beliau mengajarkannya gini waktu itu. Kalau kita nunggu ada uang 2.000 di dompet kita, biasanya kalau nggak ada uang 2.000, adanya cuma 20.000, kita jadi stop, nggak jadi sedekah subuh gitu. Makanya tipsnya waktu itu, kalau misalnya kita lagi ada rezeki, misal 100.000, memang itu kita ada rezeki gitu ya. Ya 100.000 itu kita pecah, kita jadiin 2.000, kita save di satu tempat, dan itu nggak kita pakai. Emang itu khusus untuk agenda kita setiap hari untuk sedekah subuh. Jadi kita ambil 2.000, habis subuh 2.000 lagi. Jadi kita no excuse, nggak ada lagi alasan untuk nggak sedekah gitu loh. Nah, kalau misalnya kita di lain hari kemudian rezekinya lebih dari itu dan kita bisa ngasih lebih dari 2.000, ya nggak apa-apa. Nah, ketika kita sudah terbiasa sedekah subuh yang 2.000 itu udah istiqomah kita lakukan, insya Allah misalnya kita dalam keadaan sulit pun, kita tuh juga akan berusaha untuk istiqomah untuk mengamalkan sedekah subuh tadi. Karena yang paling nggak mudah ya sebenarnya untuk kita seorang muslim itu adalah bersedekah di waktu sulit. Kalau lapang sih insya Allah karena ada uang ya, jadi ya kita sedekah aja. Tapi bayangin kalau kita lagi sulit. Tapi kan kita perintahnya bersedekahlah, berinfaklah kamu di kala lapang dan sulit gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu kita punya uang banyak dulu baru kita bisa bersedekah, baru kita bisa membantu orang lain. Karena Allah sebenarnya nggak cuma melihat dari banyaknya gitu kan, tapi Allah itu melihat dari keikhlasannya kita. Sekecil apapun ketika kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah itu nggak pernah menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan gitu ya teman-teman. Nah, sama seperti syahadat yang kita lakukan di akhir hayat kita. Kalimat penutup di akhir hayat kita itu yang kita harapkan adalah kalimat syahadat. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka harapannya di akhir hayat itu juga kalimat thayyibah itu yang akan kita lafadzkan gitu kan. Tapi apakah kita yakin bahwa lisan kita bisa mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayat kita ketika sehari-hari kita nggak melatih lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat syahadat itu? Kalau kita setiap hari sholat 9 kali syahadat minimal, karena kita melakukan sholat wajibnya, insya Allah kalau udah wajib kan kita nggak akan ninggal ya. Jadi 9 kali kita melafadzkan kalimat syahadat itu. Belum lagi ketika kita tambah misalnya untuk dzikir paginya, kemudian kita tambah dzikir petangnya, kita juga sering melafadzkan dzikir-dzikir itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita juga dipermudah di akhir hayat kita, akhir kata yang keluar dari lisan kita adalah kalimat syahadat. Tapi kalau kita nggak membiasakan itu, naudzubillah min dzalik ya teman-teman. Sampai pernah dulu itu di sebuah cerita yang pernah aku baca, ada seseorang yang itu meninggal. Dia itu meninggalnya qadarullah itu karena tertabrak mobil kijang gitu. Terus kalimat yang terakhir keluar tuh apa coba? Aku nggak tahu sih, ini sebenarnya real story atau ini sebenarnya cuma joke ya. Jadi dia itu kalimat terakhir yang dikatakan itu, Pak nyebut Pak, kijang memang tangguh gitu katanya. Karena dia sekaratnya karena ditabrak mobil kijang, jadi dia bilangnya kijang memang tangguh gitu. Masya Allah. Nah, dalam bela diri yang dilatih adalah pembiasaan sehingga gerakan bela diri itu juga menjadi refleks. Kalau kita lihat orang bela diri itu ya, dia tuh kayak tangkas aja gitu. Ketika dipukul di sebelah kanannya, dia bisa otomatis mengeluarkan gerakan yang bisa menangkas
serangan dari lawannya itu. Ketika diserang dari sebelah kiri, otomatis dia bisa menangkas dari sebelah kiri. Jadi kayak gerakannya itu secara otomatis gitu. Nah, ini juga nggak akan pernah bisa dilakukan ketika tidak ada pembiasaan sehari-hari gitu kan. Nah, pastinya ketangkasan itu juga membutuhkan repetition yang nggak sedikit, sehingga dia memiliki ketangkasan dan gerak refleks autopilot yang luar biasa. Bab selanjutnya adalah structure of habits. Apa sih yang dimaksud structure of habits ini? Oke, jadi orang lain ketika menilai kita, ini juga karena habits loh. Kalau orang lain mengenal kita dalam waktu yang masih kayak pandangan pertama, biasanya subjektif gitu, karena apa yang mereka lihat itu kan belum berdasarkan pengamatan yang cukup lama. Tapi ketika orang itu sudah mengenal kita lumayan lama dan dia bisa tahu bagaimana keseharian kita, itu biasanya lebih objektif. Nah, kalau misalnya kita bisa menilai orang lain, misalnya, orang ini ramah loh, pasti punya alasan kan, karena dia selalu senyum waktu ketemu sama kita, kemudian dia juga selalu berempati pada pembicaraan yang kita sampaikan, ringan tangan ketika kita membutuhkan gitu kan. Dan bisa juga kita menilai orang lain, orang ini bisa diandalkan loh. Kenapa kok kita bisa mengatakan bahwa teman kita ini bisa diandalkan? Dia bisa membantu kita kapanpun kita membutuhkan dia gitu. Kemudian dia selalu menyelesaikan tugas yang diberikan kepada dia tepat waktu dengan kualitas yang bagus. Ini juga bisa menjadi salah satu penilaian ya kepada seseorang itu. Kita bisa menilai bahwa dia adalah orang yang bisa diandalkan ketika orang itu memang memiliki kriteria-kriteria yang sesuai dengan label yang kita berikan kepada diri dia gitu. Mandi di sekitaran jam 3 atau sebelum subuh itu ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan kita yang luar biasa banget loh. Makanya kalau kita mau membentuk habits itu, insya Allah bukannya kita malah kedinginan, tapi sebenarnya tubuh kita akan lebih sehat, terus kita juga lebih fresh. Kalau kita ngerasa lebih fresh itu untuk melakukan segala sesuatu kan lebih bersemangat gitu kan. Jadi mulai dari awal hari kita udah bentuk habits yang membuat kita bersemangat. Kalau energi kita jadi positif mulai dari pagi hari, biasanya kita tuh energi itu kan tarik menarik ya. Kalau kitanya udah positif, biasanya kita tuh keluar pun kita akan menarik energi-energi yang positif gitu, dan hal-hal positif juga akan ketarik sama kita. Akhirnya dalam sehari itu tuh kita kayak penuh keberuntungan gitu. Pernah nggak sih denger gini? Anak ini ya, mulai pagi kamu tuh udah marah-marah, mulai pagi kamu udah nangis-nangis, nanti sampai malam bakal nangis-nangis terus kayak gitu. Pernah nggak sih mbok-mbok kita dulu kan sering ya bilang kayak gitu. Nah, setelah aku pelajari tentang ilmu energi yang mana di situ mereka itu saling tarik menarik, disitulah aku akhirnya bisa menerjemahkan dan metani sendiri gitu loh. Apa sih maksudnya mbok-mbok zaman dulu yang bilang kayak gitu gitu. Nah, ternyata ya masuk akal juga sih kalau dikaji secara ilmiah ya. Aku dulu pernah dikasih tahu sama temanku. Jadi dia tuh datang bertamu ke salah satu orang yang dia itu paham tentang ilmu energi. Jadi ketika temanku masuk ke dalam rumahnya, nah orang itu langsung bilang gini, "Ya Allah mbak, kamu tuh kenapa mbak?" Gitu, dielus-elus pundaknya, "Kamu tuh kenapa? Aku ini deket kamu loh, aku mual-mual, aku lo pengen muntah, aku kepalaku pusing kayak gitu. Kamu tuh lagi kepikiran apa? Kamu tuh raut muka kamu itu kayak penuh dengan beban gitu." Terus akhirnya di dadanya temanku tuh kayak diambil gitu ya, dilempar-lempar. Di sininya tuh dilempar-lempar kayak gini, digini-giniin. Jadi dia kayak ngambil energi negatif gitu ya. Kalau kita bicara secara kasat mata emang nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita belajar memang di ilmu energi bahwa diri kita itu akan berkumpul dengan energi-energi yang serupa, sefrekuensi gitu ya. Itu memang ada benernya. Kayak frekuensi radio yang dia gelombang di udara, itu kan kita juga nggak bisa melihat ya. Tapi itu kan memang ada gitu. Gelombang AM sama gelombang FM, bener gak sih? Nah, diri kita tuh juga kayak gitu. Kalau kita memancarkan gelombang yang positif, ibaratnya gelombang kita itu FM, kita kalau ketemu sama gelombang AM tuh dia mental gitu loh, gak akan nyambung. Tapi kalau frekuensi kita sama-sama FM sama teman kita gitu, makanya kita kan akan ngalir, kita kok ngomong apapun tuh nyambung, kemudian kita jadi kalau komunikasi apapun tuh jadi kayak nyaman gitu kan.
Nah kayak gitu, kayak bebek kayak gitu pun itu kan juga mereka berjalan, mereka ngikutin sama sesama golongan mereka kan. Makanya kalau lihat kayak gambar-gambar video atau gambar atau videonya bebek itu lucu ya. Jadi mereka itu kayak sejenis gitu ngumpul, kayak burung juga kan, kayak burung apa, burung pipit sama burung pipit gitu kan pada ngumpul gitu loh. Nah diri kita tuh sebenarnya juga kayak gitu. Ketika kita pagi hari udah positif, kita tuh akan narik ya kebahagiaan, berkah, rezeki. Jadi yang baik-baik tuh akhirnya tuh datang ke diri kita gitu loh. Tapi kalau pagi hari, mulai dari pagi kita tuh udah bangunnya udah telat, kemudian kita udah nggak sholat subuh, kemudian pagi itu udah kayak apa namanya uring-uringan, kita kan dalam diri kita tuh mulai pagi udah negatif gitu. Jadi ketika kita keluar dari rumah itu juga ibaratnya kita tuh magnet energi negatif gitu. Akhirnya hal-hal yang negatif-negatif itu langsung datang tetet gitu, nempel-nempel pada diri kita. Akhirnya ya itu kayak apes aja dalam sehari-hari. Sehari itu tuh kayak ada aja hal yang kurang baik yang langsung datang ke dalam diri kita gitu teman-teman. Jadi semakin kita mempelajari ilmu tuh semakin kayak kita, ya Allah banyak banget hal-hal yang kita tuh nggak tahu. Dan dari kita membaca dan dari kita mempelajari ilmu baru tuh insya Allah ya membuat kita lebih melek lagi, dan kita langsung punya kesadaran diri untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi intinya ya, dari bab structure of habits ini, habits itu menentukan berhasil tidaknya diri kita dalam hidup. Jadi berhasil atau tidaknya kita dalam hidup itu benar-benar sangat ditentukan sama habit kita teman-teman. Habit kita mulai yang awal tadi itu, mulai dari hati. Ya, jadi di sini PR kita itu adalah membersihkan hati banyak-banyak untuk mengoreksi hati kita. Karena ketika hati kita itu kayak kecampur sama hal-hal yang kurang baik, akhirnya akan berefek ke pemikiran tadi ya. Hatinya nggak baik, mikirnya jadi nggak baik, kemudian sikapnya jadi nggak baik, terus kebiasaannya nggak baik, akhirnya karakternya jadi nggak baik. Hidupnya pun akan nggak baik gitu. Jadi inti dari structure of habits itu ya, kesimpulannya. Yang lainnya ini isinya itu tentang habits-habits yang dilakukan oleh seorang muslim, yang mana dia akan meyakini bahwa setiap perbuatannya di dunia ini akan menjadi penentu tempatnya di akhirat. Jadi dia sekuat mungkin berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan aturan Allah ketika hidup di dunia ini. Jadi intinya habits itu berkaitan dengan pikiran ya, dan pikiran ini ya ada erat kaitannya itu dengan akidah yang kita yakini gitu. Jadi kayak habits yang dilakukan seorang muslim dan non muslim itu jelas berbeda ya, sesuai dengan akidah yang mereka yakini. Kalau habitsnya seorang muslim, karena kita tahu bahwa derajat tertinggi seorang muslim itu adalah takwanya, bukan karena hartanya ya kan. Jadi kita mau kaya, tapi kalau kekayaan kita nggak kita arahkan kepada kebaikan, itu pun nggak akan membuat diri kita dan derajat kita naik dan baik di sisi Allah gitu. Jadi sebenarnya kekayaan itu bisa nggak sih membuat derajat kita naik? Ya bisa sih, antara bisa dan enggak, tergantung sikap kita gimana. Jadi kuncinya itu adalah takwa. Ketika orang itu bertakwa, takwa itu kan artinya kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Jadi ketika apapun yang kita punya itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ya disitulah akan mengupgrade derajat kita di depan Allah juga. Tapi ketika power yang kita miliki di dunia ini, baik itu jabatan, baik itu kekuasaan, tapi kita pakai semua itu untuk kepentingan pribadi diri kita sendiri, untuk kesenangan diri kita sendiri, apalagi kesenangan kita itu mengarahkan kepada sesuatu yang negatif, maka walaupun kita kelihatannya menjadi queen di dunia gitu ya, menjadi king, waduh, raja minyak dari Medan misal gitu, raja minyak, tapi kekayaannya itu dia pakai untuk mabuk-mabukan, untuk berbuat maksiat, untuk membangun tempat-tempat yang di situ menjadi santernya keburukan, maka apa title kingnya dia itu benar-benar tidak akan membuat diri kita juga menjadi king nanti di kehidupan akhir gitu. Karena kalau kita muslim ya, mindset kita kan harus terbentuk bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah bekal kita untuk menuju di kehidupan yang lebih abadi di akhirat gitu ya. Jadi di sini kita akan mempertimbangkan dengan benar-benar
Ketika kita memiliki jabatan, mau untuk apa nih jabatanku? Ketika kita ada uang, mau dipakai untuk apa sih uangku? Ketika kita punya rumah yang besar, apakah rumah yang besar itu hanya berhenti sekedar untuk tempat kita makan dan minum dan tidur di dalamnya gitu kan? Ya kalau kita mengetahui bahwa hakikat semua yang kita miliki adalah titipannya Allah, dan semua yang kita miliki itu sebenarnya adalah modal kita untuk investasi kita di kemudian hari, untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Jadi apapun yang kita miliki, kita harusnya berusaha untuk menjadikan apa yang kita miliki itu untuk jalan kita menuju kehidupan yang lebih baik gitu ya, mendapatkan pahala yang lebih banyak. Misalnya kalau kita punya rumah yang besar nih, kita tempo-tempo misalnya 1 minggu sekali kita undang orang untuk ngaji di tempat kita, kemudian mungkin kita fasilitasin orang untuk ngaji di tempat kita gitu kan, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih positif lah, seperti Mbak Nia ini, Masya Allah, Mbak Nia yang udah menerapkan prinsip takwa tadi, yang mana rumahnya sekarang udah jadi salah satu base campnya emak-emak emak-emak untuk belajar ngaji. Barakallah ya Mbak Nia. Banyak ilmu yang kita pelajari bareng-bareng ya di sini. Bukan aku di sini berniat untuk menjadi guru teman-teman semuanya, no. Aku juga baca. Kita sama-sama adalah murid dari buku-buku yang positif-positif ini. Oke, berikutnya kita masuk bab why habits. Jadi teman-teman, seluruh hidup kita ini sekarang ya adalah gabungan dari beberapa habits, dan setiap hari mungkin kita menjalani hari yang sama dengan cara yang sama. Kita bangun pagi di waktu yang sama, mandi pada waktu yang sama, bahkan ketika kita mandi mungkin kita gosok tubuh kita, urutannya itu sama. Sadar gak sih dari hal yang sepele loh? Coba deh teman-teman ingat-ingat, kalau kalian mandi, kalau teman-teman mandi, cara basuh tubuhnya itu kalian punya habit yang sama nggak sih? Mungkin kalau awal-awal kita ada yang cuci muka dulu, ada yang guyur tangannya dulu sebelah kanan, habis itu guyur tangannya sebelah kiri, baru kakinya langsung gerujuk badannya gitu. Nah, ternyata dari hal-hal yang sepele yang seperti itu, secara nggak sadar sebenarnya udah kita ulang-ulang setiap hari gitu teman-teman. Bahkan kreativitas dan spontanitas kita itu juga habits ya. Makanya kalau misalnya kita udah sadar bahwa habit spontanitas kita kurang baik, misal kita dikagetin, kita ngomongnya jaran, nah itu spontanitas yang kurang positif ya. Jadi ketika kita udah sadar, aduh kok setiap aku spontan kok ngomongku gini ya, karena kalau yang kita udah bahas tadi, spontanitas kita dalam berucap pun, yang spontanitas yang kita lakukan itu kan akan menjadi penentu juga di akhir hayat kita gitu loh. Jadi kalau hari-hari kita terbiasa untuk spontanitas kita udah mengucapkan sesuatu yang kurang baik, khawatirnya nanti di akhir hayat kita itu kita nggak mudah untuk mengucapkan kalimat thayyibah kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah sadar bahwa, aduh kok spontanitas aku yang terucap ini ya, berarti ada apa nih dengan diriku, dengan tubuhku yang di dalam ini gitu. Harusnya kita akhirnya yang kita koreksi pertama adalah hati tadi ya. Runtutannya karena dari hati, pikiran, sikap, kemudian kebiasaan, dan karakter gitu kan. Jadi ketika habits dan karakter kita udah spontanitasnya seperti itu, kita langsung flashback laginya, balik lagi ke sumber pertama, yaitu ke hatinya. Oke, berarti hatiku harus dibersihkan lagi, difahamkan lagi. Oh ternyata kalimat yang pertama harus dikatakan adalah kalimat thayyibah, dan harus itu berarti yang dibentuk, yang difikir, yang diucapkan, yang direpresentasikan dalam sikap gitu. Jadi mungkin kalau terbiasa kemarin waktu dikagetin kita bilangnya jaran gitu. Naudzubillah. Nah, ada apa dengan jaran gitu kan? Apalagi jangkrik gitu kan? Kenapa sih kok harus nyebut jangkrik gitu kan? Maka mulai dari sekarang kalau kita dikagetin, kita harus berusaha untuk melatih lisan kita untuk mengucapkan mungkin kalimat thayyibah, Allahu Akbar gitu kan, baik kan, atau Alhamdulillah gitu. Jadi itu akan akhirnya kebiasaan kita, walaupun misalnya gelas jatuh pun kita akan bisa mengucapkan Alhamdulillah gitu. Jadi ketika ada apapun gitu ya,
ada barang jatuh, ada makanan anak-anak tumpah, yang kadang emak-emak itu respon pertamanya adalah ngomel, ya Allah, ya Rabbi, gitu kan, kalimat thayyibah tapi sambil nadanya itu 7 oktav gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih, walaupun 7 oktav tapi paling enggak at least masih kalimat thayyibah, lumayan lah ya. Sebenarnya ketika kita sudah bisa mengucapkan alhamdulillah terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, even yang terjadi itu sesuatu yang kurang kita harapkan, ya disitulah makanya kita akan lebih bisa berpikir positif gitu. Ketika kita ucapkan udah bisa positif, nanti pikiran kita juga akan mengikuti, akhirnya sikap kita juga akan seperti itu, dan habits kita pun akan seperti itu, dan akhirnya membentuk ke karakter kita. Dan kalau karakter kita udah baik, artinya energi kita akan positif, tubuh kita memancarkan energi yang positif, akhirnya di situ kita akan menarik hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Dan aku maksudnya melihat dari track record kehidupan, jejak kehidupan yang selama ini aku jalani, dan ya akhirnya aku sepertinya difahamkan gitu tentang kekuatan energi ini. Nah, seperti itulah harusnya kita bisa selalu menjaga positifnya pikiran kita, bisa menjaga habits kita yang baik, sehingga kita pun akan menarik orang-orang yang baik juga gitu. Ya terserah lah ya teman-teman ya, kita dikasih akal untuk bisa mencari cara gimana caranya aku bisa melakukan hal ini secara istiqomah gitu intinya. Dan gimana caranya habits yang akan dibentuk ini benar-benar kita punya kekuatan dan keteguhan hati untuk selalu latihan dan pengulangan. Intinya latihan dan pengulangan terus sampai paling enggak 3 bulan. Kalau udah 3 bulan itu udah lumayan autopilot. Setelah 3 bulan kalau itu udah agak autopilot, kita lakukan terus sampai menjadi karakter. Nah itu nanti ya udah autopilot teman-teman. Kayak kita baca surat Al-Fatihah, lisan kita udah autopilot kan. Walaupun kita sambil ngapa-ngapain, lidahnya itu udah kayak lebih cepat daripada pikiran kita gitu loh. Bahkan kadang waktu sholat juga kan, tiba-tiba amin loh, ini tadi udah selesai tak baca Al-Fatihahnya gitu. Diibaratkan bahwa habits ini adalah keturunan. Jadi ayahnya itu adalah latihan dan ibunya adalah pengulangan. Jadi kalau latihan ketemu sama pengulangan, jadinya itu adalah habits gitu loh. Practice atau latihan ini berfungsi untuk menentukan apakah aktivitas yang akan dilakukan itu sudah benar atau belum, tepat sasaran atau tidak. Sedangkan pengulangan akan menyempurnakannya. Practice make right, repetition makes perfect. Nah, betul banget ya. Nah, sama seperti manajemen, practice adalah efektivitas dan repetition adalah efisiensi. Latihan itu membuat kita menjadi benar, kalau pengulangan itu membuat sempurna. Nah, ini ya teman-teman, conclusion yang bisa kita dapatkan di bab genealogy of habits. Jadi habits tadi ibaratnya robot dalam diri kita. Nah, kita mau latih habits ini untuk menjadi baik atau buruk tergantung kita ya. Instruksi kita seperti apa ke robot tadi. Jangan sampai habits yang buruk itu yang mengendalikan kita. Jadi mau kita melatih habits kita atau enggak, yang namanya habits itu pasti akan ada dalam diri kita. Seperti gulma yang ada di dalam taman. Jadi kalau misalnya tamannya itu nggak kita tanemin mawar, maka di situ mau nggak mau akan tumbuh yang namanya rumput liar atau gulma gitu. Jadi kalau misalnya kita mau di taman kita itu tumbuhnya mawar, tumbuhnya bunga-bunga yang indah, maka kita harus menghilangkan rumput-rumput liar tadi dan mengganti dengan tanaman-tanaman yang lebih bermanfaat. Nah, seperti itulah ya ibaratnya habits dalam tubuh kita. Kalau kita nggak membentuk kebiasaan yang baik, maka habits itu akan tetap ada dalam diri kita. Tapi habits yang tumbuh itu habits yang negatif itu teman-teman. So, mulai hari ini kita mulai list-list ya, habits apa nih yang pengen kita bentuk. Nah, kira-kira robot dalam diri kita ini mau kita arahkan untuk autopilot melakukan kegiatan positif apa nih? Coba ya, kita nggak akan bisa melakukan dan latihan sesuatu ketika kita belum tahu arah dari robot yang kita bentuk ini.
habit sholat di awal waktu. Nah, ini penting banget ya, penting banget. Kalau yang cowok bisa berangkat ke masjid, kalau yang ceweknya bisa sholat di awal waktu. Ini habits yang harus kita bentuk. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jam 7:30. Mudah-mudahan besok bisa tepat waktu dan masih banyak buat teman-teman. Ini ada 300 orang yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk kita memperbaiki diri di esok hari. Makasih banyak teman-teman. Aku akhiri dulu live-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.